Senin sampai Jumat pukul 2:30 siang. Live di Kompas TV. Anda menyaksikan segmen sport di Kompas Pagi bersama saya, Claudia Carla. Saudara, kekalahan Garuda Muda di final Piala AFF U23 setidaknya mendapat hiburan dari sang bomber yaitu Jens Raven yang dinobatkan sebagai pencetak gol terbanyak pada turnamen ini. Tak hanya itu, sang kiper Muhammad Ardiansyah juga terpilih menjadi kiper terbaik. Bomber Garuda Muda Jens Raven tampil garang di lini serang skuad Garuda. Pemain yang baru saja memutuskan gabung Bali United ini mempersembahkan 7 gol dan bertengger di daftar top scorer sekaligus dinobatkan sebagai pencetak gol terbanyak di Piala AFF U23. Raven mencipta 6 gol kala bersua Brunei dan bomber 19 tahun ini menjadi pahlawan Armanda Gerald Vandenberg dengan mencetak gol penyeimbang kala bentrok Thailand di semifinal. Raven menonjol dengan unggul 4 gol dari pemain Filipina Otto Banato yang meraih penghargaan individu sebagai Rising Star di perhelatan kali ini. Tak hanya Jens Raven, kiper Indonesia U23 Muhammad Ardiansyah juga mendapatkan penghargaan individu pada turnamen ini. Aksi heroiknya menjaga palang pintu terakhir skuad Garuda Muda membuat kiper PSM Makassar ini dinobatkan sebagai kiper terbaik. Penampilan luar biasa juga ditunjukkan talenta 22 tahun ini kala duel melawan Thailand di semifinal. Tampil heroik hingga drama adu penalti, Ardiansyah didapuk sebagai man of the match pada laga itu. Kalah dari Vietnam di final membuat kutukan 38 tahun tak pernah menang di GBK berlanjut. Analis sepak bola Gita Suwondo tegaskan ada sejumlah faktor yang membuat Indonesia tumbang dari Vietnam di partai final. Timnas Indonesia U23 terpaksa melihat trofi Piala AFF U23 2025 dibawa pulang Vietnam usai kalah 0-1 pada laga puncak yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno Selasa malam. Gol tunggal Nguyen Chong Pong sudah cukup mengantarkan Vietnam berpesta sekaligus menundukkan Garuda Muda secara back-to-back usai takluk dari The Golden Star Muda di final Piala AFF U23 2023 lewat drama adu penalti. Analis sepak bola nasional Gita Suwondo bilang kekalahan Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor. Mulai dari minimnya kreativitas di lapangan, konsentrasi pemain yang mudah terpancing emosi lawan, hingga buruknya penyelesaian akhir. Teman-teman gue anak TV jadi yang gitu komen. Tapi yang harus diakui adalah Vietnam kayaknya udah belajar banyak dari Thailand. Mereka benar-benar solid di belakang. Terutama 15 menit terakhir waktu kita terus menekan pegang bola, ball position sampai 68 lawan 32 ya. Tapi mereka benar-benar nggak terbukti mereka tidak terpancing untuk keluar dari kita. Malah di menit-menit terakhir mereka memancing sampai asisten-asisten kita dari Belanda termasuk Vandenberg jadi kelihatan kehilangan akal dan menunjukkan perlakuan yang sebenarnya tidak harus mereka lakukan di bench. Intinya dari Vietnam kemarin adalah mereka unggul dan mereka benar-benar bisa mempertahankannya karena ketidakmampuan kita untuk melakukan kreativitas yang cukup di lapangan tengah begitu kita masuk ke sepertiga lapangan lawan. Timnas Indonesia U23 harus cepat berbenah usai kalah di final Piala AFF U23 2025. Analis sepak bola Gita Suwondo menilai Gerald Vandenberg harus menambah pemain yang sudah pengalaman jelang kualifikasi Piala Asia September mendatang. Takluk 0-1 dari Vietnam, Timnas Indonesia U23 kembali menahan hasratnya untuk juara Piala AFF U23 2025. Pada pertandingan tersebut, Indonesia terlihat memiliki kekurangan di sejumlah sektor, terutama di lini depan. Garuda Muda praktis hanya mengandalkan Jens Raven untuk menggedor gawang lawan. Melihat kondisi ini, analis sepak bola Gita Suwondo menilai
ada salahnya bagi timnas U23 untuk memanggil sejumlah pemain berpengalaman untuk proyeksi kualifikasi Piala Asia U23 2026 pada September mendatang. Di timnas senior ada nama Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, Justin Hubner hingga Welber Jardim yang bisa memperkuat Garuda Muda. Juga satu pemain keturunan Indonesia yang masih dalam proses naturalisasi yaitu Mauro Zylstra. Hanya jeda 2 bulan, armada Gerald Vandenberg akan menghadapi Korea Selatan, Laos dan Macau di grup J, kualifikasi Piala Asia U23 2026. Artinya tim senior juga hanya pertandingan persahabatan kan. Kenapa nggak pemain-pemain ini dimasukkan? Karena di lini belakang, lini tengah, dan lini depan harus ada yang ditambahkan dengan pengalaman di senior dan itu dibutuhkan dari para pemain diaspora plus Marcelino Ferdinand. Harus ditambah jelas itu karena kita nggak mampu cetak gol. Ada Marcelino Ferdinand yang pengalaman sampai lolos ke semifinal bahkan hampir lolos ke Olimpiade ya. Ada Rafael Struijk juga, ada Ivar Jenner yang masih bisa, ada Hubner juga di belakang. Tapi lini depan terutama kenapa? Karena kan formatnya kualifikasi ini adalah juara grup dan 4 runner-up terbaik dari 12 runner-up. Kita harus menang besar lawan Macau, harus menang besar lawan Laos. Kalaupun kita kalah atau draw sama Korea Selatan, asal kita menang dari Laos dan Macau, menang besar ya maksudnya ya, kita masih bisa jadi runner-up terbaik. Dan kalau menang besar kan diperlukan gol. Sang pelatih Gerald Vandenberg juga melontarkan hal senada selepas laga. Vandenberg akui timnya tidak klinis dalam menyelesaikan peluang. Gerald Vandenberg sejatinya cukup puas dengan penampilan anak asuhnya di laga final. Bagaimana cara bermain tim sudah sesuai strategi yang diinginkan, termasuk berhasil mengkreasikan sejumlah peluang matang. Namun penyelesaian akhir masih jadi problem pada laga pamungkas. Kondisi inilah yang jadi penyebab utama kekalahan Garuda Muda. Gerald bilang evaluasi akan dilakukan agar tim bisa tampil lebih baik di kualifikasi Piala Asia U23 September mendatang. And I think if you look to the game, Vietnam is a very good team, but they have maybe 2-3 chances, and I think we have also 3-4-5 good chances. So sometimes you win the game, sometimes you lose the game, but the most important thing is that we learn, level up, and we have to be there the next tournament. Sukses rengkuh gelar juara usai tundukan tuan rumah Indonesia, Timnas Vietnam U23 berharap mampu tetap konsisten tampil apik di kualifikasi Piala Asia U23 dan SEA Games 2025. Setelah mengunci gelar juara Piala AFF U23, Vietnam membuktikan diri sebagai penguasa sepak bola usia muda Asia Tenggara. Ini jadi gelar ketiga beruntun The Golden Star Warriors muda dan di Piala AFF U23. Namun pelatih Vietnam Kim Sang-sik tidak ingin anak asuhnya cepat puas. Momentum positif ingin diteruskan dan yang terdekat Vietnam seperti halnya Indonesia juga akan mengikuti kualifikasi Piala Asia U23 pada September dan SEA Games 2025 di penghujung tahun. Pelatih asal Korea berharap anak asuhnya bisa konsisten menjaga performa di 2 turnamen ini. 우리 선수들 이런 대회를 통해 또 우승을 통해 우리 선수들이 더욱더 성장하고 또 발전했으면 좋겠습니다. 또 앞으로 있을 아시안컵에서 또 시게임에 우리 선수들 뭐 아직도 완벽한 팀은 아니지만 그래도 조금씩 또 보완해서 아시안컵 예선이나 또 시게임 때도 좋은 모습 또 우승할 수 있도록 그렇게 준비를 잘 하겠습니다. Pebalap muda Indonesia kembali mengharumkan Indonesia di pentas dunia. Kini giliran Aray Agaska merebut podium pertama pada race pertama RTB Lu CRU World Cup Seri Hongaria. Setelah